Jadi kalau misalnya di buku tabungannya itu nama ibu, QQ nama anak, maka yang bertanda tangan di atas materai adalah ibunya. Tapi kalau misalnya yang tertera di buku tabungan KJP itu atas namanya adalah ayah, QQ anak, maka yang bertanda tangan di atas materai adalah ayahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Umenes Channel. Apa kabar teman-teman? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Seperti biasa, saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada teman-teman yang sudah selalu setia mensupport channel ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman, kali ini kita akan membahas lagi seputar dunia KJP atau Kartu Jakarta Pintar. Nah, di video saya yang sebelumnya saya ada pernah membahas bahwa bagi ayah bunda yang anaknya bersekolah di sekolah swasta, salah satunya akan mendapatkan bantuan biaya SPP selain dari uang bulanan yang keluar melalui ATM ya ayah bunda. Nah, hari ini kita akan bahas nih tentang pendebetan SPP. Seperti apa tuh pendebetan SPP itu? Yuk kita simak bareng-bareng yuk. Pertama kita akan bahas tentang siapa sih yang berhak atau bisa untuk melakukan pendebetan SPP. Nah, yang pertama persyaratannya adalah peserta didik yang terdaftar di satuan pendidikan swasta atau yang bersekolah di sekolah swasta mulai dari tingkat SD, SMP sampai dengan SLTA dan dalam hal ini SMA atau SMK. Nah, kemudian yang kedua, terdaftar atau namanya tercantum sebagai penerima KJP. Dan yang ketiga yaitu memiliki buku tabungan KJP gitu ya. Jadi syaratnya ada 3 ya syarat utamanya. Nah, kemudian selanjutnya kapan sih kita bisa melakukan atau mengajukan permohonan pendebetan SPP ini? Nah, dalam 1 tahun ya ayah bunda bisa mengajukan pendebetan SPP sebanyak 2 kali ya. Jadi setiap semester ayah bunda bisa mengajukan pendebetan SPP ya. Nanti ayah bunda akan dihubungi oleh pihak sekolah. Jadi kalau nama-nama anak ayah bunda itu sudah tercantum sebagai penerima KJP ya di semester yang sedang berjalan nih, di tahap yang sedang berjalan, nanti ayah bunda akan diminta untuk mengumpulkan berkas atau dokumen untuk melakukan pendebetan SPP gitu ya ayah bunda. Nah, kemudian selanjutnya apa saja berkas atau dokumen yang dibutuhkan? Nah, yang pertama, ayah bunda nanti akan diminta untuk mengisi pengajuan permohonan pendebetan SPP. Dalam hal ini adalah surat kuasa ya ayah bunda. Nah, ayah bunda isi form tersebut. Nah, form tersebut ayah bunda bisa dapatkan di sekolah masing-masing atau ayah bunda bisa mungkin akan diminta untuk mengeprint sendiri. Nanti ada soft copy-nya, bisa juga seperti itu ya. Kemudian bagaimana cara mengisinya? Nah, ayah bunda isi form pengajuan pendebetan tersebut berdasarkan buku tabungan KJP anak ayah bunda ya. Isi sesuai yang ada di buku tabungan KJP, ayah bunda tinggal salin saja ya di formulir pengajuannya itu. Nah, nanti di situ ada nomor rekening sekolah ya, ayah bunda bisa kosongkan saja, itu nanti bisa diisi sama pihak sekolah. Atau ada juga sekolah yang sudah mencantumkan nomor rekeningnya, jadi ayah bunda tidak usah bingung, kalau sudah dicantumkan nanti tinggal di skip aja, dilewat aja. Tapi kalau misalnya belum dicantumkan oleh pihak sekolah, dikosongkan saja ayah bunda. Kemudian nanti di situ ayah bunda ada tanda tangan di atas materai ya. Nah, siapa sajakah yang berhak atau bisa menandatangani surat pengajuan pendebetan ini? Nah, yang berhak untuk menandatanganinya adalah yang namanya tercantum di dalam buku tabungan KJP ayah bunda. Jadi kalau misalnya ayah bunda anaknya masih SD nih, buku tabungannya itu kan biasanya nama orang tua, QQ nama anak ya. Jadi kalau misalnya di buku tabungannya itu nama ibu, QQ nama anak, maka yang bertanda tangan di atas materai adalah ibunya. Tapi kalau misalnya yang tertera di buku tabungan KJP itu atas namanya adalah ayah, QQ anak, maka yang bertanda tangan di atas materai adalah ayahnya.
Itu kalau untuk, SD sampai SMP ya Ayah Bunda seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya sudah tingkatan SLTA, dalam hal ini SMA atau SMK, nah maka yang, biasanya Ayah Bunda buku tabungannya itu langsung atas nama anaknya. Jadi yang, menandatangani, permohonan pendebetan di atas materai itu adalah, peserta didiknya langsung ya. Jadi anak-anak Ayah Bunda yang, menandatangani di atas materai ya. Jadi intinya yang tanda tangan adalah yang namanya tercantum di dalam buku tabungan KJP, ya. Kemudian di bagian bawah tanda tangan itu kan ada 2 ya Ayah Bunda, tanda tangan yang, memberikan, kuasa kepada pihak bank, satu lagi tanda tangan pihak bank. Nah, tanda tangan pihak bank ini Ayah Bunda kosongkan saja, karena itu akan ditandatangani oleh pejabat bank yang bersangkutan, seperti itu Ayah Bunda. Kemudian apalagi yang dibutuhkan, untuk berkasnya hanya itu yang dibutuhkan, yang diisi itu hanya satu formulir itu saja ya Bunda ya. Jadi tidak sebanyak ketika Ayah Bunda melakukan pendaftaran KJP atau perpanjangan KJP. Jadi cuma satu lembar saja. Nah, tapi ada lampirannya ya Bunda. Jadi Ayah Bunda itu harus melampirkan yang pertama buku tabungan KJP. Nah, biasa Ayah Bunda itu akan diminta oleh pihak sekolah untuk mengeprint dulu buku tabungannya. Apakah saldonya mencukupi untuk dilakukan pendebetan gitu. Kalau saldonya tidak mencukupi maka Ayah Bunda tidak bisa melakukan, pendebetan SPP karena saldonya, kurang atau malah nol gitu ya Ayah Bunda. Makanya tadi di awal saya katakan bahwa salah satu persyaratan untuk, pendebetan, SPP ini adalah harus punya buku tabungan KJP karena buku tabungannya ini, dilampirkan ya Ayah Bunda, jadi, fotokopinya ini dilampirkan. Yang dilampirkan ini adalah, fotokopi dari buku tabungan bagian depan Ayah Bunda yang tertera nomor rekening. Ya, nomor rekeningnya tertera, kemudian saldo akhirnya tertera juga. Nah, itu difotokopi ya Ayah Bunda. Nah, kemudian, lampiran selanjutnya adalah KTP. Nah, KTP ini, KTP siapa yang dilampirkan? Balik lagi seperti tanda tangan. Jadi kalau buku tabungannya atas nama ayah QQ anak, maka KTP ayah yang dilampirkan. Tapi kalau buku tabungan atas nama ibu QQ anak, maka KTP ibu yang dilampirkan. Tapi kalau buku tabungan atas nama peserta didik langsung atau anaknya langsung, berarti, KTP anak yang dilampirkan gitu. Nah, kalau belum 17 tahun gimana? Belum punya KTP gitu, maka bisa melampirkan kartu pelajar. Atau kalau misalnya belum ada kartu pelajar nih Bu, apa yang harus dilampirkan? Maka Ayah Bunda bisa minta surat keterangan dari sekolah. Nanti akan dibuatkan oleh pihak sekolah, surat keterangan yang menyatakan bahwa, nama anak Ayah Bunda itu adalah, salah satu peserta didik yang terdaftar di sekolah yang bersangkutan ya. Jadi tadi lampirannya yang pertama, fotokopi buku tabungan ya Ayah Bunda, kemudian yang kedua KTP, yang ketiga fotokopi kartu keluarga Ayah Bunda ya, itu dilampirkan. Kemudian, yang keempat itu, biasanya kalau di SD, kadang suka diminta ini Ayah Bunda, fotokopi akta kelahiran, tapi jarang sih ya, tergantung sekolahnya masing-masing sih. Nanti kalau dokumennya sudah siap, Ayah Bunda bawa saja ke sekolah ya, dikumpulkan ke pihak sekolah, ke instansi terkait. Nah, nanti oleh pihak sekolah, formulir atau pengajuan dari pendebetan SPP Ayah Bunda ini akan diproses oleh pihak sekolah, mulai dari pensortiran data, kemudian, sinkronisasi data, kemudian, validasi dan penginputan ya. Nah, satu hal yang harus diingat nih Ayah Bunda, ketika Ayah Bunda mengumpulkan berkas pendebetan SPP, maka bukan berarti, dananya itu langsung cair ya Ayah Bunda. Jadi Ayah Bunda tuh jangan berpikir sudah mengumpulkan berkas kemudian langsung cair, tidak seperti itu. Karena, pendebetan SPP ini membutuhkan, proses dan waktu yang lumayan panjang dan lama gitu, karena setelah pihak sekolah melakukan proses yang sudah saya sebutkan di awal, maka pihak sekolah kemudian mengajukan permohonan pendebetan SPP, Ayah Bunda ini ya, dalam hal ini, satu sekolah nih ya, itu, sekolah akan mengajukan ke, instansi-instansi terkait dan bukan hanya satu instansi, tapi ada beberapa instansi gitu. Nah, itu kan membutuhkan, waktu dan proses yang cukup lama ya Bunda, sampai dengan nanti diserahkan ke pihak bank untuk, diajukan. Nah, terakhir kan diberikan ke pihak bank ya Bunda.
kemudian nanti, pihak bank akan melakukan proses yang sama seperti, proses yang dilakukan oleh pihak sekolah. Nah, lebih kurang, dari ayah bunda mengumpulkan berkas penerbitan SPP sampai dengan, disetujui oleh pihak bank, ya lebih kurang sekitar minimal 2 bulan lah ya bunda gitu. Karena memang, prosesnya cukup lama. Ketika sekolah, sudah menyerahkan ke bank, kan sebelumnya ada juga sekolah yang sudah, menyerahkan terlebih dahulu ayah bunda, bisa jadi seperti itu. Nah, kita masuk di antrian berikutnya karena bank harus memproses sekolah yang sudah, mengajukan, lebih dulu gitu. Nah, kemudian satu sekolah itu kan bisa jadi banyak yang diproses ya Bunda ya. Dalam satu sekolah itu kadang bukan cuman hitungan puluhan siswanya yang mengajukan pendebetan SPP, bahkan ada yang ratusan. Nah, itu kan membutuhkan waktu yang lumayan lama juga gitu. Jadi ya sekitar lebih kurang 2 bulan lah, paling cepat ya Bunda. Jadi makanya tadi yang seperti saya sampaikan di awal, jangan punya persepsi mengumpulkan berkas kemudian langsung cair dananya, tidak ya Bunda. Nah, nanti kalau misalnya pihak bank sudah menyetujui pengajuan pendebetan SPP dari sekolah yang bersangkutan, maka nanti dilakukan proses pencairan dana. Nah, dananya ini nanti masuknya kemana? Apakah nanti masuknya ke rekening KJP anak-anak ayah bunda atau KJP peserta didik? Nah, dananya itu tidak masuk ke situ ayah bunda, tapi dananya itu nanti masuk ke pihak sekolah ya. Dalam hal ini adalah ke bank atas nama sekolah gitu ya. Nah, nanti setelah bank mendapat nanti setelah sekolah mendapat konfirmasi dari bank bahwa pengajuannya sudah disetujui dan sudah cair, maka nanti sekolah balik akan menginformasikan ke ayah bunda bahwa pendebetannya sudah sukses, sudah cair. Nah, biasanya nanti ayah bunda akan dipanggil oleh pihak sekolah untuk diberikan penjelasan oleh pihak sekolah dana pendebetan SPP-nya alokasinya untuk apa saja gitu. Karena kan dananya seperti saya sebutkan, dananya itu nanti masuk ke pihak sekolah ya ayah bunda. Nah, nanti pihak sekolah yang akan mengalokasikan dananya untuk apa saja sesuai dengan kesepakatan antara pihak sekolah dengan orang tua gitu ya. Jadi kalau untuk dana bantuan bulanan masuknya ke ATM ya ayah bunda, ke rekening peserta didik, tapi kalau untuk pendebetan SPP dananya masuknya ke rekening sekolah. Di video saya sebelumnya saya ada memberikan informasi mengenai besaran bantuan untuk biaya SPP ini ya teman-teman. Nah, kali ini saya berikan ilustrasi untuk SMK ya ayah bunda. Jadi untuk SMK dalam satu semester yang bisa didebat itu ada sejumlah Rp1.440.000. Nah, lumayan kan ayah bunda, membantu sekali untuk biaya sekolah anak-anak ayah bunda gitu ya. Nah, maka itu buat ayah bunda yang anaknya masih tercantum sebagai penerima KJP dan masih menerima manfaat dari KJP ini, disyukuri ayah bunda ya, alhamdulillah masih menerima bantuan, dana KJP gitu. Karena, semakin ke sini, seleksi, bagi penerima KJP itu semakin ketat gitu, karena kan, pemerintah bermaksud untuk membuat penerima bantuan KJP ini semakin tepat sasaran gitu, sesuai dengan siapa yang membutuhkan bantuan dana pendidikan ini, gitu ya teman-teman. Oke, semoga informasi atau sharing yang saya berikan kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman atau ayah bunda, dan sampai bertemu di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.